Saya mau bagikan sesuatu yang berkali-kali Yesus berkata, yang terdahulu menjadi apa? Terkemudian, yang terkemudian jadi apa? Terdahulu. Saya merenungkan beberapa hal, dalam beberapa hari ini Tuhan ngomong banyak saudara, dan dia seperti orang cerita, dia mulai ngomong dengan cerita banyak. Dan Tuhan seperti berkata begini, dia berkata setiap orang, berarti ini ya, setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, setiap gereja, itu memulai sebuah pelayanannya dengan suatu mandat dariku. Oke? Nah, mandat ini sebetulnya dari waktu ke waktu itu seharusnya itu diperbaharui. Bukan dalam pengertian mandat yang sama, tapi ingat loh, Tuhan kita ini Tuhan yang bergerak. Dia bukan Tuhan yang mandek, dia Tuhan yang bergerak. Nah, karena dia bergerak, maka setiap kali dia bergerak, itu perlu mandat baru. Saya bangun Holy Stadium, itu perlu mandat dari Tuhan. Saya juga jangkau orang-orang, saudara-saudara sepupu kita, juga itu mandat dari Tuhan. Tapi mandat misalnya ya, menjangkau anak raja itu, tidak saya terima pada waktu saya bangun Holy Stadium. Jadi Anda ngerti ya? Terus ada mandat juga misalnya kita jangkau waria, kalau jangkau preman dan sebagainya. Itu perlu mandat dari Tuhan. Anda perlu SK-nya, ada surat tugasnya, surat kerjanya. Nah, mandatnya itu yang penting. Karena kalau kita tidak punya mandat-mandat baru, atau mandat yang diperbaharui, saudara praktis berhenti statis, mandek, tidak kemana-mana. Engkau hanya mengerjakan berdasarkan mandat yang lama, dan seringkali itu tidak pernah selesai. Nah, karena nggak pernah selesai, dan tidak tahu arah Tuhan mau kemana, orang tidak mendapatkan mandat yang baru. Begitu orang Kristen atau gereja atau hamba Tuhan atau siapapun tidak terima mandat yang baru, saudara akan lihat kehidupan yang hanya berputar, dan statis banget. Tidak ada dinamikanya. Tidak ada sesuatu yang orang berkata, wow ini gelombang baru nih, ini gelombang baru nih. Nggak ada itunya. Nah, bertahun-tahun akan seperti itu, bahkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, hanya berputar, berkisar kepada hal-hal yang itu-itu saja. Pak, apakah itu salah? Saya pikir bukan sekedar salah. Tapi kalau Anda punya dinamika kuat, itu membuat frustrasi, saudara. Karena bayangin, dulu saya tidak mau jadi gembala sidang itu gara-gara itu. Dulu kan saya backgroundnya penginjil. Kalau penginjil itu kan asik, toh. Anda lihat banyak bagian dari bangsa kita, Anda keluar pulau, keluar kota, keluar negeri, Anda muter beritakan firman. Nah, selama jadi penginjil, dulu saya sering nginep di rumah para pendeta. Nah, nginep di sana itu saya lihat sebuah rutinitas yang membosankan. Berpuluh-puluh tahun dengan kondisi begitu-begitu saja, dan dianggapnya itu normal, dan tidak ada sesuatu yang kuat sekali yang dihasilkan. Maka saya berkata, itu sesuatu yang membosankan. Sekarang saya mengerti kenapa bisa begitu membosankan, dan orang terjebak pada rutinitas, oleh karena tidak ada mandat baru, tidak ada penugasan baru. Nah, padahal Alkitab berkata, without vision, people perish. Tanpa visi, umatku itu binasa. Saya ngomong sejujurnya, saudara ya, gereja ya, kalau sudah nggak punya visi, itu lebih mengerikan dibandingkan dunia sekuler. Dunia sekuler, Anda nggak punya visi, pensiun, nikmati hari tuamu dengan baik. Gereja nggak punya visi, waduh, saya nggak tahu tapi banyak orang tahan tuh, puluhan tahun tahan, dan sepertinya nggak ada apa-apa. Loh, kalau kondisi memang secara keseluruhan nggak ada apa-apa, oke loh. Tapi ketika roh Tuhan lagi kerja begitu kuat, nggak kebawa sama sekali oleh gerakan Tuhan, itu mengerikan. Saya berharap Anda kelak bukan jadi orang yang mengkritiki orang seperti itu,
tapi Anda jadi pelopor orang yang ikut kemana arus Tuhan pergi. Nah, persoalannya adalah, apakah Anda bisa mendapatkan tiap kali mandat baru? Kalau tidak, akhirnya itu tiba-tiba kok bergeser loh. Di awal bisa begitu kuat, begitu bagus. Sekian tahun jalan, tiba-tiba mandek semuanya. Oleh karena berbagai faktor, semua berhenti. Dan tiba-tiba ada orang-orang lain yang dapat mandat baru. Nangkep apa yang Tuhan mau. Dia gerak di depan saudara. Dan itu yang Tuhan berkata, yang terdahulu jadi terkemudian. Siapa yang mau terkemudian? Coba angkat tangan. Mau terkemudian? Mau jadi terkemudian? Nggak mau terdahulu? Terkemudian itu tertinggal loh artinya. Saudara ngerti nggak itu resikonya? Bagus ada yang rendah hati. Saya tertinggal, mungkin karena kereta sudah penuh, yang lain berangkat, tinggalkah saya? Saya bilang gawat saudara. Jangan. Nah, tadi pagi Tuhan berkata begini, ada 3 hal yang membuat orang bisa tertinggal, tersisih, terlempar ke belakang dalam hidup kita. Dan sekaligus kalau 3 hal ini Anda perhatikan dan Anda tidak masuk perangkap di dalamnya, atau Anda berbuat yang sebaliknya, itu merupakan jaminan bahwa setiap kali Tuhan bergerak, saudara akan ikut di dalamnya. Tuhan juga sama. Dia nggak punya hobi sebetulnya ninggal saudara, habis manis sepah dibuang, tidak. Tapi kecuali kita bisa fit in, Anda bisa masuk betul dengan bagian perencanaan Tuhan. Kalau Anda bisa begitu, tidak mungkin ditinggal. Tapi kalau tidak akan dia buang. Dia berkata, nyingkir ya, peran utamanya gua ganti, kamu jadi peran pembantu saja. Bisa nggak saudara? Terjadi di mana-mana. Oke? Lihat ada 3 poin hari ini. Saya mulai dengan poin yang pertama, mari buka Matius 19. Matius 19, Matius pasal yang ke-19. Perhatikan pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 19 mulai ayat yang ke-16. Judulnya Orang Muda yang Kaya. Nah, sebelum saya baca 16, kita lihat ayat yang ke-30-nya supaya Anda mengerti ujungnya mau kemana. Kita akan baca sama-sama ayat 30, 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang. Berarti yang kita akan baca ini, ujungnya Tuhan berkata, makanya lu dengar baik-baik, dia berkata. Kalau ini kamu tidak bisa lewati, banyak orang yang terdahulu jadi yang apa? Terakhir, yang terakhir jadi yang terdahulu. Nah sekarang kita lihat ayat yang ke-16. Judulnya Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, kita berhenti dulu. Kalau Anda perhatikan, semua yang Tuhan ucapkan itu sebetulnya perintah ke-4 sampai ke-10. Dia tidak mengucapkan 10 perintah Allah loh. Dia sedang mengucapkan bagian dari 10 perintah Allah. Terutama yang menyangkut hubungan kita dengan orang lain. Oke? Dia tidak menyebut tentang perintah pertama, kedua, ketiga. Perintah yang menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, dia tidak nyebut sama sekali. Dia hanya bicara tentang jangan ini, jangan ini, jangan ini. Itu adalah perintah dalam kaitan hubungan kita dengan siapa? Manusia lain. Oke? Dan orang muda ini berkata, semuanya sudah
kurang apa lagi? Teruskan lagi. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari, dan apa? Ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam apa? Kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dia berkata, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi apa? Yang terdahulu. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Sebetulnya menurut saudara, yang Tuhan perintahkan itu berat atau tidak? Berat nggak? Siapa berkata berat Pak? Angkat tangan. Jujur, berat nggak? Angkat tangan. Saya bilang tidak berat Pak, angkat tangan. Anda berani betul jual semua milikmu, tidak punya apa-apa, bukan untuk persembahan, bagikan ke orang miskin, terus ikut Tuhan, bisa? Bisa? Mau? Nanti ada box di situ, lepasin jammu, dompetmu, isi sepatumu, masukin situ semua, nomor bankmu, buku tabunganmu, nomor PIN, semua masukin situ. Telepon orang tuamu, jual motor, jual mobil di rumah, spraymu, jual semua, mama jual semua. Coba, saya mau coba. Susah nggak saudara? Kalau Anda bilang tidak susah, saya mau lihat. Makanya ketika Tuhan berkata, orang kaya sukar masuk kerajaan surga, geger mereka. Ngomongnya gimana? Iya, gimana nggak susah, wong gitu permintaannya. Masuk akalnya. Kalau Anda ikut Tuhan ya, nanti makin lama gitu ya. Jujurnya saya berkata, kalau bukan karena anugerah saudara, ya nggak bisa. Nggak bisa. Bohong kalau Anda berkata, saya bisa Pak. Itu orang yang paling tidak bisa. Siapapun lah. Dia bilang kok, jual semua. Loh ini orang kurang baik apa? Justru karena kesalehan yang dia buat itulah, dia diberkati dan dia kaya. Ya kan? Tapi memang kalau Anda baca di Markus, sebenarnya Tuhan itu ingin membuat dia tambah kaya. Karena disediakan upah berapa kali lipat? 100 kali lipat. Oke? Tapi kenapa Tuhan ngomong yang seperti itu? Dan terakhirnya nggak enak lagi, makanya banyak orang nanti yang terdahulu kayak begitu kan hebat begini. Jadi terakhir, ya orang berkata iya toh. Nah kalau yang kau minta tidak mungkin dikerjakan, bagaimana kita diajari saya melarat? Ya kan nanti kamu diberkati, ya yang jamin siapa? Ketika duit sudah hilang, nanti kamu diberkati, nak kapan? Entah. Ya kita ngomong realita loh saudara. Tidak ngomong muluk-muluk, sederhana. Saya bilang Tuhan, bagaimanapun kan berat dong. Banyak orang berkata, makanya jangan seperti orang muda yang kaya. Saya berkata, tanpa dia menyerahkan hartanya saja, susah cari orang seperti ini. Betul nggak? Susah loh. Saudara tahu dulu saya bertobat gara-gara apa? Khotbah tentang orang muda yang kaya. Saya datang ke KKR tahun 79 ini, almarhum Pak Damaris dari Bandung, kalau Anda masih ingat. Khotbah ini,
Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Dan dia tidak melanggar. Anda melanggar tidak, katanya. Kayak ditampar muka saya, saudara. Saya bilang, waduh gawat juga ya. Makanya perlu Yesus maju ke depan, nangis terima Tuhan Yesus. Gara-gara khotbah orang yang kaya. Tapi saya mau tunjukkan sebuah poin di sini buat saudara. Kenapa sih Tuhan ngomong begitu? Dengar ya saudara. Bahasa saya sederhana aja. Tuhan ngomong gini, kamu mau tetap di depan, berani gila-gilaan dengan aku. Itu kan gila-gilaan toh. Jual semua. Kalau orang waras, gak bakal tuh. Waras dikit aja, malah kikirnya luar biasa. Ya toh? Orang kalau waras dikit itu kan kikirnya luar biasa. Coba, kalau orang gak gila, lah waras berbuat gila kan gila-gilaan saudara. Dia mau ngomong gini, dia bilang, kalau kamu ya mau ikut aku, dan kamu tidak mau gila-gilaan, tapi apa yang membuat orang bisa gila-gilaan? Saya mau tanya, ayo. Jawab saudara. Apa yang membuat orang bisa berbuat yang gila-gilaan? Hah? Cinta. Nah, cinta sudah melekat. Tai kucing, rasa coklat. Kalau sudah tidak ada cinta, coklat rasa tai kucing. Sebab, dengerin baik-baik, kenapa Tuhan berkata begitu? Paulus ngomong, cinta akan uang. Apa saudara? Akar segala kejahatan. Anda tidak bisa berbagi cinta. Tuhan tidak pernah ngomong tentang orang yang cinta kekuasaan, dia ngomong cinta uang. Dan itu sangat mengganggu hatinya Tuhan. Dan dia berkata, cintai aku. Karena kamu cinta aku, jual semua. Berapa banyak orang, kalau siapa yang pernah, jujur ya, jatuh cinta, angkat tangan, tinggi-tinggi. Alright. Kalau di awal cinta itu kan gini, biar gunung Himalaya akan kudaki, dasar samudra Hindia akan ku selami, lautan api ku seberangi, besok aku datang jam 5 sore kalau nggak hujan. Itu cinta gombal, saudara. Tapi orang bisa berbuat apapun yang edan, yang gila, gara-gara apa? Cinta. Saudara, dengerin. Kalau engkau tidak cinta dengan Yesus, dan cinta Tuhan, Tuhan aku, I love you. Dia bilang, itu cinta yang ada passionnya itu, saudara. Makanya kita kan larang keras kalau jadi guardian angel, pas ketemu lawan jenis, I love you. Dengan segala puisi, laporin saudara. Kecuali Anda senang, aku suka kok Pak, ketika tak laporin, nah itu gawat lagi. Sekarang kan terbuka, Anda boleh dengan siapa? Siapa yang pernah terima surat cinta selama di TSOA? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Orang yang noleh-noleh itu sebetulnya dia sendiri yang terima sebetulnya. Dengarnya. Saudara kalau dengan Tuhan, Anda sudah tidak punya passion, gelora, cintanya nggak ada. Semua dihitung, untung rugi. Semua diukur, semua dihitung, semua. Tapi kalau orang itu sudah jatuh cinta dengan Tuhan, dengan murah. Dan jangan pikir Tuhan kayak cewek matre yang suka morotin duitmu, no way. Dia dapat hatimu saudara, dia beri hatinya dan semua yang dia punya. Masalahnya tidak banyak orang berani berikan hatinya dan semuanya ke dia. Semua dia dikerjain. Dia bilang satu aja kurang. Kenapa kepada orang ini sengaja dia berkata jual semua, berikan kepada orang miskin. Sebab Tuhan ngerti cintanya kepada harta, kewajiban agamanya dia kerjain. Tapi cintanya kemana? Harta. Tahu gak? Itu seperti orang selingkuh. Kewajibanmu kau berikan kepada istri atau suamimu. Tapi cintamu ke orang lain. Dan buat Tuhan, dia gak mau. Dia ngerti kok.
Anda kerjakan semua tanpa hati, dia ngerti. Dan buat dia itu melukai, nyakiti sekali. Kalau Anda mengerjakan semua tanpa cinta, tidak lebih dari seorang gembala upahan. Hanya cinta yang membuat seseorang itu berani nekat. Berbuat yang gila-gilaan. Di luar perhitungan manusia. Cuma cinta. Dan begitu dia cintanya ke Tuhan besar. Tuhan mau berkata, tuh lihat orang-orang yang butuh. Aku tidak butuh hartamu. Mereka butuh. Aku butuh hatimu. Mereka butuh saluran kasih. Salurin ke mereka. Dan itu muncul namanya belas kasihan di situ. Tidak ada orang yang punya belas kasihan. Kecuali hatinya habis buat Tuhan. Kalau kita hanya menjalankan kewajiban agama kita. Persis seperti para imam dan orang Lewi. Saya pernah sampaikan. Imam turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia baru menyelesaikan tugas kewajibannya di bait Allah. Di tengah jalan lihat orang tergeletak, dirampok setengah mati. Dia berkata, oh tugasku di bait Allah selesai. Kamu geletak, urusanmu sendiri. Dia tidak punya namanya belas kasih. Nah, Tuhan mau berkata, kamu jangan beri kepadaku sesuatu yang tanpa passion di dalamnya. Kalau kamu lakukan dengan setengah hati, buat apa? Saya mau tanya. Saya nggak tahu ya, kecuali orang itu mata duitan banget sih. Enak mana sih sebetulnya kalau Anda ketemu orang tuamu, Anda berkata, Bapak, aku minta uang dong. Tadi pagi anak saya bilang, dompetku tertinggal di mobil. Ya, teman yang kemarin malam kita keluar. Aku minta uang dong. Saya kasih sedikit, kurang Pak. Ini aku mesti bayar ini. Aku butuh sekian. Enak mana sih saya bilang, ini. Ambil. Aku bilang, oke, saya ambilin. Cukup kan? Enak mana? Yang pertama atau kedua? Jelas, kenapa? Anda ngerti, Anda terima dengan hati. Duitnya jumlahnya sama. Tapi yang pertama Anda mengerti, ada kemarahan, ada kejengkelan, dan tidak ada hati yang ikut ke situ. Tetap beda. Ada orang bilang, oh terserah kalau saya pokoknya duit. Nah itu mata duitan saudara. Cintanya ke duitnya lebih ketahuan. Tapi ini yang membedakan satu orang dengan orang lain. Ini yang membuat cara kita nyentuh orang, cara kita melayani orang, cara kita berbuat apapun beda. Dan saya beritahu demi kasih Tuhan. Tuhan ingin setiap kita melakukan semuanya itu karena cinta. Cinta akan membuat compassion, belas kasihanmu keluar. Itu akan membuat apa yang engkau lakukan itu engkau sentuh dengan beda. Dan itu sebetulnya pupuk yang luar biasa. Anda mau tahu? 28 macam pelayanan yang Tuhan beri ke kami. Dan sebagian besar muncul di 6 bulan ini. Sebetulnya karena sentuhan belas kasihan. Compassion. Kalau kamu kerjakan dengan hati. Beda. Saya buat sekolah, Tuhan buat sekolah. Orang-orang yang tidak punya hati ke situ berkata, sekolah buat apa ini, mau buat kita, ngomelnya banyak sekali. Gak mungkin 6 bulan ini, saya punya duit ini, saya punya duit. Sekolah anak saya ke tempat lain, segala macam. Ada yang berkata, iya dia buat sekolah buat anaknya sendiri. Ngapain saya? Anak saya nggak ada masalah di sekolahnya kok. Saya masih bisa biayai dia kuliah kok. Tapi orang berkata ini pasti tidak pernah orang bisa ngerti itu. Compassion itu susah. Karena nggak masuk akal. Gitu. Orang selalu curiga di belakangnya ada motif apa dia. Untuk pribadinya motifnya apa. Yang itu dikejar orang. Karena manusia tidak pernah ngerti. Yang namanya belas kasihan. Tidak pernah ngerti. Itu akan, saya beritahu saudara, compassion hanya bisa muncul
Kecuali kalau hatimu dengan Tuhan. Terjual habis engkau berikan buat dia. Dan tiba-tiba akan keluar belas kasihan Tuhan dari hidupmu. Anda akan buat sesuatu yang lebih dari yang biasa orang normal Tuhan. Dan di situ Anda akan lihat hidup orang disentuh Tuhan dengan cara yang ajaib. Saya dengar cerita Pak Victor cerita dengan kami. Baru kejadian minggu lalu, saudara. Dia lagi jalan di kelas-kelas gitu, di lorong dia lihat. Sebelum pelajaran dimulai, ada anak kecil gandeng adiknya. Dibawa masuk ke playgroup atau TK. Yang gandeng tidak pakai seragam sekolah. Dipanggil sama Pak Victor. Loh, kamu kok enggak sekolah? Ini kan jam sekolah. Ngapain kesini? Nganter adik om katanya. Loh, kamu kok enggak sekolah? Enggak. Kenapa? Papi tidak punya uang. Jadi aku enggak bisa sekolah. Papi bilang aku sudah bisa baca, bisa nulis cukup. Gantian adik yang sekolah. Enggak punya biaya. Saudara, jangan dipikir ya. Waktu kita beri kesempatan untuk orang sekolah dengan biaya murah, semua orang itu berkata, mumpung ini kesempatan. Enggak. Tetap ada orang-orang yang tahu diri dan punya harga diri yang tidak mau memanfaatkan. Ya toh? Termasuk orang tuanya. Anaknya bisa dia masukin, dia minta, Pak tolong sekalian 2. Enggak mau tuh. Masukin 1. Masih punya tahu diri lah. Hebat. Lalu kemudian ditanya, "Loh, kamu kelas berapa?" Saya baru naik dari kelas 3, harusnya kelas 4. Mau sekolah enggak? Mau, tapi enggak punya duit. Tunggu ya katanya. Jangan pergi, dia lari. Pak Victor ini cari ke kepala sekolah SD. Bu, ada enggak kelas 4 bangku 1? Dicari ini, saya enggak tahu caranya gimana. Dia balik lagi, dia gandeng, ayo sekolah. Digandeng, dimasukin kelas. Sekolah nangis. Dia nggak pernah berpikir dia bisa sekolah. Yang antri, saudara, mau masuk tuh banyak. Orang normal berkata, ayo dijual kursinya. Kan di mana-mana begitu. Ya toh, di jatah sekian, ditambahi jatah kursi 5-6 orang, carikan yang berani bayar mahal. Normal kan? Kalau Anda kerja dengan belas kasihan, Anda nggak cari duit. Bahkan uang yang banyak dihina, kata Kidung Agung. Oleh siapa? Cinta. Cinta itu menghina, kasih duit, ketawa. Uang tidak bisa beli. Dia keluar, Pak Victor keluar. 1 orang lagi dia lihat. Lebih gede lagi, gandeng anaknya, adiknya, masuk TK. Dipanggil lagi, ngomongnya sama. Harusnya lulus SD, masuk SMP. Gak punya duit. Ditawari sekolah, ngomongnya apa? Lebih gede, lebih pintar. Gak bisa beli seragam, gak bisa beli buku nanti. Gak punya duit lama-lama. Cariin kelas, saudara. Gandeng sekolah, pokoknya gak usah bayar, masuk ini. Hari itu 2 anak nangis. Sebab mereka berpikir mereka tidak akan sekolah lagi. Tapi minggu lalu mereka sekolah. Kami baru ditinjau oleh Diknas beberapa hari yang lalu dari pemerintah. Dan yang datang ini beliau yang tadinya di awal skeptis banget. Waktu kita minta izin berdiri, dia skeptis banget. Dia bilang ini enggak ada, ini belum, ini harus begini. Rumit gak mungkin, paling skeptis orang ini banyak pertanyaannya. Dan sangat skeptis. Tapi akhirnya kan izin dikeluarkan. Begitu dia lihat, dia masuk. Anda tahu dia ngomong apa? Kok damai banget ya, ayem banget ya di sini ya. Nggak kayak di sekolah, kayak di rumah. Dia lihat, masuk kelas-kelasnya. Wah, bagus-bagus katanya. Terus ini bagus banget. Impress. Dia bilang, tadinya aku pikir ruwet loh. Dia bilang, enggak ya. Bisa juga ya. Sakit. Bayangin. Saudara, saya ngerti gak sih? Belas kasihan itu menghasilkan sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Saudara akan dibawa sebegitu rupa
Sampai orang bilang nggak bisa ngerti. Saya bukannya nggak dimaki-maki orang banyak loh. Di belakang saya dimaki habis. Ngerusak harga sekolah, ngerusak ini, ngomong segala macam lah. Ada yang langsung terang-terangan, ada yang muter-muter di area lain. Saya ngerti mereka nggak bisa ngerti apa yang kita buat. Susah. Ini ya saudara. Malaikat nih loh. Bingung lihat Tuhan Yesus. Kok mau-maunya turun ke dunia buat manusia kayak begitu, dilibas sajalah. Sebab malaikat tidak punya jiwa. Ngerti? Nggak punya perasaan seperti manusia. Tidak bisa ngerti. Bingung lihat. Aja. Nggak begitu. Mau-maunya orang nggak begitu. Jelek-jelek begitu kan kita lebih oke. Buang aja. Itu hanya setan begitu, ngapain? Sampai mau-maunya orang nggak begitu. Jelek-jelek begitu kan kita lebih oke. Buang aja. Itu hanya setan begitu, ngapain? Sampai mau menderita kayak begitu. Alkitab berkata, itu kan bingung tuh malaikat kan. Sebab malaikat tidak tahu namanya belas kasihan. Kalau Anda tahu namanya compassion, caramu ngomong, caramu semuanya beda, saudara. Ada satu ibu yang cerita gini, dia keluarga sederhana sekarang. Dia masukin anaknya di SD, dia happy banget. Dibantu Pak Victor, uang gedung hanya 1 juta, bukan jemaat sih. Boleh diangsur setahun. Ini nggak niat nih, kita niat. Tapi dia nangis. Anda tahu kenapa dia ngomong gini? Saya sama sekolah lain diminta 4 juta terendah, tidak bisa bayar. Jadi ditarik utangan. Dengar yang kita buat. Datang dibantu 1 juta. Gak punya apa-apa. Di rumah TV pun tidak punya. Hanya punya radio kecil yang dia dengerin terus bertahun-tahun. Memang dia pasang rema, dia sering. Nah waktu anaknya sekolah, dia masuk. Tiba-tiba Tuhan ingatkan dia. Masuk SD kelas 1 nih anaknya. Waktu anaknya umur 8 bulan, dia bermimpi. Saya pegang anak itu, saya sentuh anak itu. Saya pegang, saya gandeng anak itu. Dan Tuhan ngomong begini. Itu waktu anak umur 8 bulan. Dia mimpi dan Tuhan ngomong begini. Kalau nanti anakmu ini sekolah, di sekolah yang hambaku itu pimpin, itu jalan menuju keberhasilannya. Lah itu 5 tahun lalu kan saya tidak pernah berpikir buat sekolah, saudara. Ajaibnya luar biasa. Saya berkali-kali berkata, untung kita ini taat melakukan yang Tuhan perintahkan. Ajaib. Akan membuat Anda berbeda. Akan beda sekali. Nah, kalau itu Anda kuat dalam hidupmu, gelora passionmu kuat, Tuhan bawa engkau kemanapun engkau pasti ngikut, saudara. Dan Tuhan akan membuat engkau diberkati loh. Karena orang muda ini tidak pernah Tuhan mau berkata, lu melarat lu enggak. Dia mau coba berkata, kamu lakukan kewajibanmu, tapi hatimu tidak kepadaku. Enggak ada gunanya. Nah. Kamu hanya melakukan kewajiban agamamu, tapi engkau tidak pernah punya hati untuk Tuhan. Enggak ada gunanya. Saya baru ngalami sesuatu yang menarik sekali beberapa hari yang lalu, minggu lalu, saudara. Hari Jumat seperti ini, Kamis kan habis pulang dari KKR di Madiun. Jadi Jumat saya ada beberapa urusan, terus malam itu saya pulang, anak-anak saya yang perempuan ngomong, papa tidur dengan kami dong. Gitu. Pokoknya saya diajak ke atas, pengen ngobrol sama papa, kangen. Ngobrol, cerita sama anak-anak sambil ketawa-ketawa. Ada suster yang kerja di rumah kami. Dia datang ke saya begini, Pak, ada jemaat ibu-ibu yang bawa surat untuk Bapak. Intinya dia itu kepingin memberikan surprise buat anaknya yang besok berulang tahun. Dia punya anak tunggal, besok ulang tahun ke-18 perempuan. Nah ini dia bawa kartu ucapan ulang tahun, dia hanya minta Bapak tanda tangan aja.
Enggak lebih, Pak. Dia akan senang banget. Karena itu akan surprise buat anaknya. Nah, lalu kemudian saya bilang, oke, saya minta kartunya, saya pinjam ballpoint anak saya mau tanda tangani, di hati ngomong gini, masa cuma tanda tangan, nggak lucu lah. Saya bilang, Tuhan aku tulis apa ya? Keluar beberapa kalimat, tak tulis, tanda tangan, nah, selesai. Kenapa dia minta tanda tangan? Mungkin karena tanda tangan saya mirip dengan tanda tangan Tuhan Yesus. Tanda tangan Tuhan Yesus. Siapa yang tidak dapat ini? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Oke, kita lagi cetak ya. Lagi cetak ya. Beberapa hari. Harusnya hari ini atau besok jadilah. Nanti Senin kita bagi. Anda harus punya. Anda tahu waktu wanita kedapatan berbuat zina itu dibawa ke Tuhan Yesus kan, Tuhan di duduk berjongkoknya, orat. Dia latihan tanda tangan dia dan keluarnya kayak begini. Tanda tangannya Tuhan Yesus. So ibu ini kepingin saya tanda tangan. Banyak anak-anak saya bilang, Papa ngawur, ini tanda tangannya Papa. Enggak, ini Yesus. Saya bilang, kok bisa ya kan, kita kan berteman, saya berkata gitu. Saya godain mereka. Jadi saya tulis beberapa, saya tanda tangan. Dah, saya berikan ke suster saya bilang gini, besok, saya gini, Tuhan, kenapa aku hanya beri sedikit ya? Saya bilang, besok, kalau ibunya itu datang lagi, mintain nomor handphone anaknya. Saya mau telepon. Kalau mau kaget, biar kaget sekalian, saya berkata gitu. Saya beri kejutan ganda. Wah, terus saya bilang, waduh dia pasti happy Pak. Ya, pokoknya aku minta ini nomor handphonenya. Besok pagi-pagi jam 6 kali saudara. Sudah di rumah. Di rumah dikasih ke suster, nangis di depan. Saya nggak tahu. Saya lagi saat teduh sambil minum kopi. Saat teduh saya sambil minum kopi baca lagi. Jangan ikut-ikutan. Tidak ada kopi dalam kamar saudara. Jangan ikut-ikutan. Lalu kemudian dia senang banget. Dia kasih nomor handphone anaknya, dia beritahu anaknya, dia bilang, pokoknya ya handphonemu harus sebelahmu sambil kerja. Sudah kerja anaknya, handphonemu di sebelahmu, jangan masukin di tas tuh ya, handphone pokoknya di sebelahmu. Ada orang mau telepon kamu, dia tidak ngomong siapa, sebab buat dia ini akan jadi surprise yang luar biasa. Lalu kemudian, sudah dia nyusul anaknya, rupanya pagi-pagi, nggak tahu itu sudah kerja, jadi jam berapa saya mulai telepon. Saya telepon, kaget anaknya. Saya kenalkan diri saya, kan dia kan asing mungkin dengan tidak pernah ada dapat. Saya bilang, seseorang memberitahu saya, kamu ulang tahun hari ini. Iya Pak katanya. Saya ajak ngobrol, saya sampaikan, kasih encouragement. Saya bilang, boleh nggak saya doain kamu? Boleh Pak, boleh. Doain selesai. Amin, selesai buat saya. Tidak selesai buat dia, tidak selesai buat Tuhan. Anda ngerti nggak? Ibunya nyusul ke tempat dia kerja. Ini anak keluar, di tengah jalan, di depan rumah itu kerja. Peluk-pelukan, teriak, nangis-nangisan. Luar biasa, ini seperti selebriti saudara ya. Nangis, ini anak gak pernah mimpi akan bisa begitu. Ibunya SMS saya bilang, Pak ini hari paling bahagia buat saya sebagai seorang ibu. Belum pernah saya bisa bahagiakan anak saya seperti hari ini. Saya hanya minta tanda tangan Bapak beri lebih. Buat saya itu, it's not a big deal lah saudara. Itu kan sesuatu yang, ya gitu aja sih, apa sih hebatnya gitu. Orang bisa nangkap berbeda kan saudara. Emang ini, dunia ini banyak hal yang aneh. Tahu gak saudara, ada anak kecil sekolah di sekolah kami. Dia bilang, aku mau sekolah yang ada Yesusnya. Dibawa ke sekolah lain, oh itu banyak patungnya, bukan banyak Yesusnya. Akhirnya daftarin tempat kita. Waktu pertama kali pembukaan itu kebaktian, dia bilang gini, loh kamu kenapa kok nggak mau, kamu kenapa di sini? Hari pertama itu kan ada devotion, enak di sini mah, aku nggak mau pindah, didoakan terus soalnya. Nah, hari kedua kan kebaktian, saya khotbah itu kan, terus waktu anak-anak dipanggil, dia nggak mau maju,
Dia sepanjang kebaktian ngeliatin saya, dan saya kan tidak ikut mendoakan, gantian mau saya gitu. Loh kenapa nggak mau maju? Nah Pastor Petrus duduk, saya nggak mau maju. Kalau dia mendoakan saya mau katanya. Wah gawat ini anak-anak ini. Itu anaknya Bu Ripkah juga sama. Mau lomba piano cari saya dulu. Kalau Om Agung berdoa Tuhan mendengar. Saya bilang, Om doakan toh Hedi punya rumah lantai 90. Yang ngepel susah, saya berkata begitu. Saya kabur cepat-cepat sebelum ditanya, kenapa Superman rambutnya keriting cuma satu. Saya pikir buat saya selesailah, itu selesai saudara. Saya senang, saya happy, saya pikir ya saya beri dia kejutan yang tidak ada ongkos apa-apa kecuali telepon sedikit dengan enggak sampai 2 menit, semenit lebih dikit selesai. Tapi tapi Tuhan lihat itu bisa berarti banget bagi orang itu. Anda tahu? Tuhan tidak selesai. Malamnya kan saya habis khotbah Sabtu, saya ke Jakarta karena minggu lalu saya khotbah di gereja. Jakarta di gereja teman saya. Mau ke airport nih saudara. Mau ke airport nih. Ada teman saya datang ini. Dia bilang, Pastor, aku ada berkat buat kamu. Dia kasih saya tas plastik begitu, disodorin ke saya. Ini buat kamu. Anda tahu? Nokia E90 communicator terbaru. Yeah. Tuhan berkata gini, baguslah kamu telepon. Aku rasa karena kamu telepon, gue tak kasih lu telepon. Bayangin. Oh saya akan rajin telepon lah kalau begitu. Enggak, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, kadang-kadang Tuhan begitu. Hanya dia mau berkata, aku suka yang kamu buat. Anda tahu kalau Anda bisa buat somebody tertawa, menangis bahagia. Itu membahagiakan hati Tuhan. Karena terlalu banyak orang hidup dengan egonya. Coba kalau kita bisa memberi lebih, akan berbeda. Belas kasihan, cinta ke Tuhan, compassionmu akan keluar. Itu akan membawa perbedaan yang luar biasa. Nah, Anda semua adalah guardian angel dari seseorang. Beri mulai hari ini. Bukan asal ayat yang terkutuklah. Janganlah saudara. Beli sesuatu yang berbeda. Tiap kali orang baca, orang berkata, asal jangan pokoknya kewajiban aku hari ini kasih bolpen, ini sudah macet tak kasih dia. Tadi belikan di toko buku sana kartu kecil kasih dia, kewajiban lah pokoknya. Tapi Anda tidak sungguh-sungguh care dengan orang itu. Apapun yang bisa dibuat. Kalau bisa membuat orang lain bahagia karena sentuhan simple yang kita buat. Itu membahagiakan hati Tuhan. Nah kalau Tuhan bahagia dan dia bisa senyum, Nokia terbaru jatuh ke tangan kita. Ajaib toh Tuhan. Siapa yang punya Nokia communicator? Belum ada? E90 punya? Jangan saudara, tunggu sampai Tuhan memberkati saudara. Kalau orang tidak mau belajar sendiri, Anda tidak akan cepat dewasa. So itu PR, jadi dalam beberapa hari ini nggak usah Anda kerjakan apa-apa, tidak usah dibuat tertulis. Kalau mau juga untuk catatan Anda sendiri boleh, tapi satu hari mungkin saya akan tanya apa sih yang ketiga menurut Anda ya. Nah, pelajari sebagai PR, selesai ini nanti waktu istirahat, coba buka firman Tuhan, cari, tanya Tuhan, apa sih Tuhan yang ketiga? Tentu Anda harus mempelajari, cari apa yang Tuhan mau. Nah sekarang saya sampaikan yang kedua. Yang ketiga, saya lagi PR buat saudara. Oke, Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20. Kita akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Dan saya mau ajak Anda lihat dulu pada ayat yang ke-16. Sebagaimana tadi kita lihat pada ayat yang terakhir. Supaya tahu bahwa ujung dari semua pembicaraan itu mengarah kepada apa yang Tuhan katakan sebagai berikut. Matius 20, 16 kita baca sama-sama, 2, 3. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, yang terdahulu akan menjadi. Kalau Anda memperhatikan ada satu statement perkataan yang Tuhan ucapkan, itu sudah penting sekali. Sekali Tuhan bicara, penting.
Sepenting apa, Pak? Sekali dia berkata, jadilah terang, maka apa? Terang itu jadi. Tuhan itu tidak seperti kita. Kita itu kalau ngomong, ulang, dan tidak ada apa-apanya. Tuhan kalau ngomong sekali dia bicara, dan itu powerful sekali, hasilnya dahsyat banget. Nah, kalau sampai dia ulang 2 kali, itu Anda harus garis bawahi betul. Itu sesuatu yang akan sangat mungkin terjadi bagi siapapun. Dan pentingnya itu luar biasa. Tapi kalau sampai 3 kali, dan yang ketiga itu Anda harus cari sendiri. Alright? Pasti dalam kitab Injil, tidak usah cari di dalam Wahyu. Oke? Nah sekarang mari kita lihat Matius 20. Mengapa yang kedua ini dia berkata lagi hal yang sama. Ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ada satu masalah di sini. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, coba Anda perhatikan ya. Yang bersungut-sungut itu 1 orang atau banyak orang? Banyak kan? Tapi Tuhan jawabnya ke berapa orang? Coba dilihat di Alkitab, saudara. Yang bersungut-sungut banyak kan? Lebih dari 1. Tapi yang Tuhan jawab, yang Tuhan itu jawab, dia ngomongnya ke berapa orang? Kenapa? Kenapa? Ayo. Bukan mandornya kan yang disuruh bayar. Nah ya, berarti kan cuma 1 kan? Kenapa kok cuma kepada 1 orang itu? Hah? Iya betul, provokatornya. Di mana-mana sebetulnya selalu ada provokatornya. Anda bisa pegang 1, yang lain beres. Suara mayoritas itu seringkali hanya dimanfaatkan. Jadi kalau Anda dengar orang ngomong gini, Pak, ini jemaat semua ribut loh. Yang ribut dia, bukan jemaat sebetulnya. Atas nama jemaat.
Itu orang selalu kalau ngomong digedein. Memang betul, waktu itu yang ribut, yang mengeluh banyak. Tapi mereka bisa begitu karena ada provokatornya. Oke? Sisi lain daripada kehidupan. Tapi ini yang saya mau ajak Anda lihat. Kalau yang pertama tadi, orang bisa kehilangan akan gerak di depan dengan Tuhan dan tersisihkan ke belakang. Oleh karena dia nggak punya cinta, dia nggak punya belas kasihan lagi. Dia hidup karena kewajibannya, hatinya bukan ke Tuhan lagi. Tuhan berkata, aku nggak bisa pakai engkau. Aku ajak engkau gila-gilaan, engkau nggak bisa. Pertimbanganmu terlalu banyak. Engkau menghitung semua untung ruginya, dan engkau pertimbangkan hanya untuk keuntunganmu. Tuhan berkata, maafkan, aku tidak mau buang engkau, tapi tolong di belakang aja ya. Aku mau cari dengan orang yang gila-gilaan. Tapi yang kedua, ini menyangkut yang namanya sikap hati. Orang yang kerja di awal, itu orang yang secara manusia punya kemampuan, punya skill, punya kecakapan. Orang kalau sudah bangga dengan kecakapannya, orang begitu bangga dengan skillnya, itu tergolong hati-hati, saudara. Kenapa? Itu sudah sangat dekat banget dengan yang namanya kesombongan. Bahkan sebetulnya sudah sombong. Sebab kenapa saya berkata dia punya skill dan dia merasa punya skill? Anda mesti mengerti ketika pekerja itu berkumpul, kalau Anda di Jakarta Anda tahu jam tertentu pagi hari, di bawah kolong jembatan itu ada banyak orang buruh pakai pacul, pakai segala macam ya, pakai cangkul, pakai segala macam. Dia nunggu apa? Nunggu ada orang akan mempekerjakan dia. Kalau Anda ke Jakarta, kalau pagi-pagi Anda ketemu orang-orang seperti itu. Nah, zaman itu sama. Mereka yang buruh perlu kerjaan, mereka ngumpul di tempat-tempat keramaian. Nanti ada orang-orang butuh tenaga mereka diambil. Biasanya orang yang diambil pertama adalah orang yang punya kecakapan tertentu. Karena itu dia punya yang namanya bargaining power atau kekuatan untuk menawar. Semakin Anda mengerti bahwa engkau punya skill, kemampuan yang tinggi, semakin Anda akan berani minta gaji berapa. Semakin Anda sadar tidak bisa apa-apa, semakin bahkan tidak berani minta apa-apa. Ya, sederhana banget analoginya. Nah, kelompok pertama ini orang-orang yang ngerti menurut dia, aku punya kecakapan, aku punya skill. Dan memang secara manusia tidak terbantahkan, dia memang punya sesuatu. Nah, ini masalahnya. Ketika dia punya skill, dia punya keterampilan, dia ngerti aku bisa, dia berkata aku mampu, dengan Tuhan, tanpa sadar juga begitu. Aku ini bisa berbuat sesuatu loh. Aku ini punya ketakapan, aku punya keterampilan, aku punya pengetahuan, aku punya pengalaman. Lalu wujudnya dia berkata, aku punya bargaining power. Nah, itu sikap kalau dibawa kemana-mana, saudara akan jadi orang yang tidak bisa melayani Tuhan dengan sikap hati seorang hamba. Anda akan kerja sebagai seorang profesional, tapi sikap hati seorang hambamu tidak akan muncul. Begitu kau ditekan, atau engkau dianggap, atau engkau menganggap sesuatu tidak adil, berontaknya keluar, marahnya keluar. Dan tinggal tunggu satu orang memprovokasi saudara, Anda akan teriak kepada majikanmu. Nah, orang ini berkata, Alkitab mengatakan dia punya bargaining power, dia punya daya untuk nawar. Makanya ada kata sepakat. Kesepakatan itu melibatkan dua belah pihak. Tuannya berkata sekian ya, dia berkata enggak, aku minta sekian. Terjadi tawar-menawar. Kalau si buruh ini berani menawar, tidak ada pilihan lain. Pasti ini orang yang skillful. Pasti dia berkata, kalau engkau tidak mau, yang lain mau. Engkau nolak aku, yang lain mau. Aku punya keterampilan, engkau butuh aku. Engkau gak punya pekerja, aku bisa kerja, aku cakap bekerja, aku mau kerja keras. Lalu terjadilah tawar-menawar. Nah, ketika dealnya sedinar sehari, dimeteraikan toh, bam, selesai, ayo kerja. Dia kerja
dari pagi, saudara. Dia kerja dari pagi. Lalu orang berikutnya, Tuhan berkata gini, apa yang pantas akan aku berikan kepadamu. Itu jam-jam berikutnya, tuannya berkata yang pantas ya. Karena sudah kalau misalnya barang itu kualitas kedua. Bukan yang paling topnya pekerja, bukan. Tapi kelas kedua. Itu pun masih berkata, aku kerja harus dapat upah. Makanya tuannya berkata, aku akan berikan kepadamu apa yang pantas. Saya mau tanya, tuannya memberikan pantas nggak pada akhirnya? Hah? Pantas nggak? Pantas. Karena dia kerja kurang dari sehari, diberi berapa? Sedinar. Hebat itu saudara. Oke? Tapi bagaimanapun, kelompok-kelompok yang kerja jamnya kurang ini, tetap mereka berkata, aku kerja. Karena itu aku harus diberi apa? Upah. Minimal dia berkata, aku punya tenaga yang aku kontribusikan. Gaji aku dong. Nah, itu sikap begitu kalau Anda tidak buang. Dan memang membuangnya tidak sekejap. Saudara harus mengizinkan Tuhan untuk memproses Anda begitu rupa sampai engkau bisa berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Tapi itu proses lewat apa? Kegagalan dan kerusakan dan kehancuran yang luar biasa. Dan di situ orang tidak mau. Begitu dia mengalami kehancuran, ditolak orang, lahirnya malah kepahitan. Makanya ya, proses dengan Tuhan itu susah. Bisa dua macam, bitter or better. Anda jadi pahit atau lebih baik. Itu cuma dua seperti itu, tidak bisa tidak. Anda mesti menghadapi seperti itu. Nah, ini yang paling berat. Karena manusia dididik di dunia ini supaya mereka berani, supaya mereka punya percaya diri, supaya mereka berkata, aku bisa ini, bisa itu. Tapi kenyataannya dengan Tuhan kebalikannya. Proses yang engkau lewati justru proses permuaan dirimu. Musa itu Alkitab berkata, dia berkuasa dalam semua perkataan dan perbuatannya. 40 tahun dihabisi Tuhan di tanah Midian. Disuruh Tuhan ngomong apa? Aku gak bisa bicara. Ayo. Sampai rasa percaya dirinya habis sama sekali. Dan ini proses yang orang terus terang nih, tahu di teorinya. Tapi waktu dia jalani, waktu ditolak apa yang dia kerjakan, waktu orang berkata jelek, waktu orang berkata aku tidak suka, waktu orang berkata kok begini, tertolaknya yang muncul pertama. Akibatnya proses Tuhan berhenti dalam hidupnya. Karena sakit hati yang keluar, kebencian, kemarahan, dendam, dia berontaknya luar biasa. Nah ini bagiannya, saya berharap Anda mengerti bahwa tidak semudah yang engkau pikirkan. Nah, sampai sore menjelang jam 5, tuannya keluar lagi. Dan dia lihat orang yang tidak berdaya. Pakai ngantuk-ngantuk begini, ngantuk. Nggak bisa ngapa-ngapain, ngantuk. Nah orang yang suka ngantuan itu mungkin rezekinya gede mungkin saudara ya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngantuk. Suruh kerja ngantuk. Kamu ngapain kerjaanmu, hobiku apa? Ngantuk. Tapi Alkitab berkata tidur, sebentar lagi aku bangun tidur lagi, tiba-tiba melarat juga. Ini orang nunggu, tidak ada orang mempekerjakan dia. Anda bisa bayangkan itu lagi di pasar duduk sambil ngantuk. Ada apa? Pelajaran ya? Oh, iya. Kamu kok gitu ya? Karena aku termasuk golongan terakhir. Nggak bisa ngapa-ngapain, ngantuk, aku ngantuk. Anda tahu ada yang begitu? Dalam banyak hal, saya harap di sini, saya beri izin Anda untuk siwit orang yang ngantuk di sebelahmu berkata bertobat. Karena jangan siwit saudara, gambar, bukan gambar saudara, dibelai. Hah? Pakai kaki maksud saya. Enggak. So, nah
Orang yang sadar nih ya, itu kalau durian itu yang level ketiga, yang keempat, yang jelek itu, nggak ada orang mau. Setelah jam 5 tidak ada harapan lagi. Nggak mungkin ada orang mempekerjakan aku. Tuannya datang berkata, kerja. Kali yang terakhir dia tidak ngomong upah sama sekali. Sebab dia tidak punya nyali untuk mempertanyakan haknya. Sudah diangkat jadi pekerja saja. Dia berkata gini sepertinya, sudah baik toh. Daripada pengangguran, tapi kerja nih. Mau nggak digaji, mau dikasih makan toh, sudah baik. Tinggal sejam. Zaman itu tidak ada lampu sorot sehingga di kebun anggur tidak ada overtime. Atau lembur itu nggak ada, saudara. Jam 6 selesai. Ini jam 5 dibawa masuk. Dia berkata, baca Alkitab. Tidak ada omongan soal upah sama sekali. Tidak ada ngungkit haknya sama sekali. Tidak ada. Dan itu yang Tuhan suka. Tapi untuk membuat orang punya itu sendiri, gak mungkin, saudara. Sebab orang paling ngerti soal hak. Dan orang tidak banyak tahu soal kewajiban. Perempuan aja kalau pakai sepatu, pakai hak atau kewajiban, saudara? Hak. Tinggi pula, ya toh? Kalau haknya tinggi, tidak begini. Kan gak ada toh, pakai apa kamu? Kewajiban tinggi, gak ada. Pakai hak tinggi. Jadi kalau Anda pesta, Anda lagi pakai, saya pakai hak saya. Buat apa? Satu, buat saya kelihatan lebih tinggi. Kedua, buat kalau dirampok, ini senjata bagus buat memukul kepala perampok. Tapi saya mau berkata begini, saudara. Setiap orang ketika setiap kali Anda keluar hak sana, hak saya, hak saya. Saya lihat dalam pelayanan, saudara, di mana-mana di seluruh dunia saya lihat. Orang yang selalu nuntut haknya, hati hambanya enggak ada. Orang yang selalu berkata, aku tidak puas dengan ini. Mau begini, aku minta gini, aku enggak. Kadang-kadang kita harus berkata, Tuhan, proses aku. Nah, semakin Anda punya hati hamba, semakin Tuhan akan menempatkan kau di depan. Karena begitu kau lari di depan dengan Tuhan, kemuliaannya itu luar biasa. Dan hanya orang yang punya hati hamba akan dipercayai Tuhan begitu rupa. Kok bisa? Sebab orang dengan hati hamba tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Berat loh, saudara. Hati hamba itu berat. Sampai Anda tidak punya hak sama sekali.